yang mana dusta itu membawa kepada dosa, itu haram. Al-kadzib yahdi ilal fujur, al-fujur yahdi ilan nar. Sama ada sesungguh-sungguh atau bersanda, artinya bagagayaan. Gayaan. Nah, bagagayaan ini ada bagagayaan yang membawa kalimat dusta. Nah, itu jauhakan itu. Nya ada nama bagagayaan nih. Bagagayaan mau dibahala biyuan. Nah, tapi paham nanti hal biyu ini. Iyalah. Nah. Contoh, aku buhan jaya jadi kisah nih. Ubahan jaya ada bisi pakaian bahari gawin di sini munjun nih ja johor asar sembahyang aja maghrib bisa itu mau kita pelihara aja nah 5 waktu ini kita pelihara aja cuma ada keanihan di sidin tuh bahari ya nyiur ditunjuk sidin gugur nyiur ditunjuk sidin gugur oh iyalah aja ini nih nyiur ditunjuk sidin gugur hebat itu karamat lain nya nah ditunjuk siapa kau menahan nyiur ditunjuk gugur budinya itu pesanda gurau tapi kan istilahnya arahnya itu kalau dusta yang dilarang juga orang paham oh iyalah aja karamat tuh lain di sini nang di atas kada gugur nang ditunjuk sidin nang gugur oh pesanda gurau jawan itu tadi dikira karamat. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersanda-sanda bagagayaan. Yalah, gagayaan yang membawa kalimat dusta. Karena kalau kita berbicara tentang dusta, ini minta maaf, kalau kita berdusta kan ada untungnya. Kan ada untungnya sama sekali. Untung ada, malah-malah dosanya ada. Kan ini sudah lah. Bawa kisah dusta nih. Ada kan dusta kali itu bagaian supaya orang ketawaan makanya kalau ulun lagi gitu bila nyebut kisah minta maaf lah ini kisah bujur apa ada nyawa tahu tapi rame gitu aja jadi gitu jadi orang tahu sudah bagaian supaya orang ketawaan enggak ada juga kayak itu kami buhannya jadi halabiyo tuh sakit-sakitnya hidup mbah kawin tuh kayak apa aja sakitnya hidup kada bisa berjamba lawan bintuha ayo sakit-sakitnya hidup di rumah tangga kada bisa kami orang halabiyo itu berjamba lawan bintuha coba jamba bintuha gugur apalagi tuha bintuha kan modelnya apa kegayaan dulu modelnya tuh yang jelas cerita itu membawa kepada dusta yang dilarang tak ada boleh karena yang demikian itu membawa kepada berdusta yang sungguh-sungguh dan dari karena ini berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahwasanya berdusta itu ibu segala dosa yang besar. Nah itu tadi uji Imam Ghazali ada kalanya dari dusta itu membawa kepada kemaksiatan yang besar dosa yang besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar rawahu Ibnu Majah wan Nasa'i al-Hasan hadisnya peringkatnya hasan ialah Al-Iraqi di dalam kitab Al-Iraqi ada kitab pengarang Al-Iraqi artinya takuti olehmu jauhi olehmu akan berdusta itu maka bahwasanya orang yang berdusta itu beserta orang yang berbuat maksiat ada kalanya gitu dan keduanya itu dalam api neraka ialah nang mana yo nang berdusta lawan mendengar akan cerita menerima akan cerita dusta. Yang jelas dusta itu memang dilarang pada agama. Dusta nang dusta nang haram. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Rawahu Ibnu Adi fil Kamil. Di dalam kitab Fil Kamil dhaifun. Ini hadisnya dhaif. Ada kawal dijadikan hukum, cuma bisa dijadikan perangsang amal. Sedaif-daifnya hadis Rasulullah tetap hadis. Ini bukan hadis Rasulullahnya yang kadang kau dipercaya, perawinya yang agak lemah di bidang ingatan. Ya. Dhaif ya lemah. Artinya bahwasanya berdusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Adalah ayatul munafik thalatha. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Tanda orang munafik itu ada 3 kata Rasul. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, bila berpandir selalu membawa kalimat dusta. Yalah. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji inya menyalahi. Jadi dengan orang munafik tu kadang pasti inya nang berdusta aja, binya orang kada pendusta, tapi inya bilanya khianat dalam janji, munafik juga. Ya lah. Bilanya inya berjanji menyalahi. Wa idza tu'mina khana, apabila diamanahi kada bisa menunaikan. Ini nih. Nilai berjanji kada bisa menunaikan. Ada bisa menepati janji, termasuk munafik. Dusta adalah bagian daripada tanda orang-orang munafik. Yalah. Syahdan. Terkadang berdusta itu jadi wajib. Nah, ada aja penjelasannya sini nah. Terkadang dusta itu ada menjadi wajib. Dan terkadang dusta itu jadi mubah, yaitu ini harus, boleh-boleh aja. Dan misal yang wajib itu seperti ia berdusta sebab hendak melaksanakan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim. Ya lagi kisah tadi. Orang disimpan di rumah kita. Masuk nak mencari orang membunuh tadi, arahkan kita je bertakon lawan kita. Adalah melihat jarnya, nak bertakon nak mencari ini. Ya kita kada ada, itu wajib hukumnya. Artinya mendapat pahala. Nah, jadi dengar nilai-nilai ibadah tadi, ada mesti di ibadah nang berupa puasa, sembahyang sunat, nah wajib sudah. Artinya melindungi keselamatan orang juga pun, orang itu jadi selamat sebab kita. Nah, itu pun nilai ibadah. Nilai ibadah. Bilanya kita pun menunjukkan ada ayat tadi kan masuk ke rumah kok. Tuh dia pun turunnya. Udah kan dapatnya mencari bunuhnya mandalla ala syar'in kafa'ilihi. Barang siapa menunjukkan sesuatu seorang untuk berbuat jahat, walaupun dia tidak berbuat jahat tapi menunjukkan ke situ tadi sama. Oh ini orang inya kada membunuh tapi nang datang membunuh sama dengan membunuh. Itu tuh. Orang malah melindungi wajib lah. Ini kada menunjukkan di dalam tajau tu je. Dalam tajau tu orangnya tajau benar. Tajau halus ada muat, berarti sini muat tajau halus tu. Jadi bila kita menunjukkan sesuatu kepada orang yang kada bagus, kita dapat walaupun kada melakukan. Bila kita menunjukkan kepada orang tadi berbuat bagus, kita kada membuat pun juga dapat. Nyamannya. Sama tu pian lah orang tu. Tangga rumah aja. Jadi ulun kan jadi pengulu lagi. Ampih dah aku. Iyalah aja. Pian demi nikahkan juga kan awal aku. Aku nak nikah. Di mana guru nak bisa menikahkan, aku minta maaf, cari seorang aja. Biarnya ulun menunjukkan, alih kami ini, punya ada bujur-bujur, orang datang di mana pian tahu, ulun jadi pengulu, orang apa ini? Makanya bilanya orang tu, bilanya ada nanti nikahkan lawan kita kada tahu orang tu, cari KTP-nya, atau cari KTP-nya, atau keluarga. Atau kalau warga walinya pun cari juga bujur gada.
Ini bisa nak kawan ditunjuknya jadi wali, mulai dibutulikin, tulak ke sini. Walinya kan tidak. Oleh hakim. Pangulo bawahan, guru bawahan, orang biasa diangkat jadi walinya, ada sah. Bahari itu pangjan, ada gurunya, guru-guru di kampung mau menikahkan nang walinya kadada, atunya kepada hakim kalau orang bahari, guru bahari itu betauliah, kepala kantor depak memberikan surat izin naun guru nang itu mengisah nang walinya ada kan apa walinya kadada. Lalu ulunnya para sawalinya ini kadada. Inya pegangannya bila berjauh pada tempat kediamannya itu 92 km dihukumkannya musafir. Iyalah. Lalu boleh wali hakimnya guru di kampung yang ditujunya tadi diangkatnya jadi walinya, ada sah. Ya apa Jawa ini? Gampangan. Lalu kata kawan kita menikahkan menunjukkan di mana ada tudian itu ada aja. Orang tua menikahkan sama juga seorang menikahkannya. Jadi hati-hati benar. Cuma bila sebutin bilanya orang di mana aja rumah guru Padli bapak gerang pian. Nabi Islam, rusak itu guru Padli itu minta maaf. Pian bila mendengar pian bepandir itu ada kau guring. Misalnya nih. Islam makan aja langsung. Islam makan langsung. Urusiakan pulang nang surat syahadahnya itu nah sampai ke depan urusiakan jangan diurusiakan jangan Islamakan aja kena ngalihnya KTP-nya harus berubah mau anak kawin lalakian atau bibirnya cari orang sertifikat Islam itu lihat kita Islamakan bau gampang kena pahalanya dah ini kada kencang guru dulu aja mau nyamannya Islamakan dulu Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yalah, naik saksi aku. Saya bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Naik saksi dan aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Yalah. Pesuruh Allah. Dan saya berjanji melepas seluruh agama kecuali agama Islam. Yalah. Ngarania lagi. Siapa ngarannya? Bilanya cocok aja daun nama Islam kan diganti terus ya. Misalnya orang ini Mardani. Yalah. Kan ada Marabani. Yalah. Bagus dah. Nabi Muhammad kan. Bagus. Silakan. Jangan menunggu guru-guru siapa. Bawa ke kantor agama langsung. Lahkan sertifikatnya. Bari inya di Islam itu bari duit. Jangan inya memberi surang. Itu bari gitu. Seorang nambah hadiah lah uninya. Mbak tentang di Islam itu apa bilinya belum bersunat, sudah suruh bersunat. Lalakian. Bibiniannya kadusa. mandi wajib suruh bersunat nah lakian aja sunat tuh ibini kada kayaknya mana iyalah lah mungkin nabi pertemuan itu nah Islam makan nah jadi bila kita menunjukkan sesuatu yang bagus kita dapat juga walaupun orang namanya bila kita menunjukkan sesuatu itu yang kada bagus walaupun kita kada mau lakukan orang yang melakukan yang kita tunjuki tadi melakukan kita pun dapat bisanya juga tahu ayo orang berjual minuman situ pian berdusta jadi di sini kita tahu kok tuh orang nak maksiat bertakon kalau gitu bapak dah ya kalau tahu kok pada di rumah nak berjual tadi bisanya tuh iyalah wajib tuh pian jadi wajib jadinya sama tuh supaya ini jangan bermaksiat lawan Allah Taala yalah innal khamra wal maisir wal ansab wal jizun min amali syaitan fajtanibuhu idalah nah bila khamar wal maisir ansab wal azlam itu masuk daripada pekerjaan syaitan dilarang oleh Allah Taala
atau hendak memeliharakan harta orang muslim. Iyalah. Atau hendak memeliharakan, menjagakan harta orang muslim. Jaga akan naik. Ini pun si ano kalau lain pun kok. Padahal pun niat. Kalau orang tadi. Atau istri orang muslim daripada hendak dizalimi oleh orang. Nah itu. Iyalah. Sama tuh. Padahal tiada lepas dan tiada terpelihara akan segala yang demikian itu melainkan dengan berdusta. Tidak. Orang tuh kada terhindar daripada perbuatan zalim orang lain. Kalau kada kita berdusta. Bini orang padahal kan bini seorang. Iyalah. Ini bini seano kalau nih misalnya, ada biniku. Padahal kan berdusta tuh. Hendak kada nak itu labar nih di binian ini. Belanya ikam kena aja awas kena. Kada ikam bini ikam bunuh. Jar orang tadi. Lalu berjalan asepinan do asa kada orangnya. Babar carinya, oh ya aslinya asep bininya. Betakon kem siapa nih? Oh, curiga nang ini gini. Siapa? Oh biniku. Padahal bini orang. Untuk selamat soalnya bini padahal bini seano labar bunuhnya. Nah, sama tuh. Maka itu wajib berdusta, maka misalnya yang harus, kalau ini tadi banyak wajib, kalau contoh berdusta dengan harus, yang harus itu seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang berkelahi, iyalah membual dan orang yang berbantah-bantah, ibual tadi bang, atau mendamaikan antara dua istri. Nah, ini jadi boleh membini dua tuh, nah, boleh dusta, supaya membual sebelum kibalah. Iyalah. Datang sebelah lo kada. Jadi antara dua yang sini jangan dibawa ke sini jadi. Iyalah. Ini dusta nih. Tapi dustanya diharuskan aja, kada wajib. Iyalah, boleh-boleh aja supaya damai di sebelahan nih nah. Dacing ini seimbang. Supaya seimbang dacing. Lawan orang berbini lebih pada satu tu ada berdosa juga bila lakian tu. Nang berdosa tadi namang uya orang. Membuka aib orang itu berdosa. Lakian lebih pada satu bini boleh lah. Boleh. Kenapa yang ada boleh? Allah nama madahkan itu. Bilinya sarik lawan Tuhan. Lawan kita wah ini minta kayak itu, Bang. Seorang memberi makaninya kada, apa kada? Maka seorang nabut. Nah, ampun dia kita bergada santainya. Jadi untuk mendamaikan orang atau seseorang laki-laki punya istri lebih daripada satu supaya damai ini, tahu kok? Dibolehkan aja itu. Supaya damai. Dustanya supaya damai. Ada dusta nang lain pada itu kalawa. Datang mana aja? Datang di mana? Betang malaman jam 2 datang pembacaan. Datang pembacaan jam 2 jam pembacaan ya biasanya guru bang. Guru bang. Alinya pas ketahuan. Pian dusta ulun pada pian balik pembacaan ya. Sekalinya pian sekalinya kada ulun aja. Iyalah. Pian berdusta ada aja lagi. Pian pada pembacaan aku bacaan nawaitul ghusla daripada hadis akbar an jamil badanil bacaan itu. Iyalah. Lain aku yang aku nih anu nah bacaan. Nawaitul ghusla bacaan lah. Kenapa pian kada bapadah aja leh. Menambah pada satu kenapa pada? Itu mau dapat takon. Itu jawabannya. Mun betakon ini pada kan gimana betakon ujar orang pian jar begini ujar orang biar aja jar orang gitu lah. Yang belajarin ada-ada nih. Biar jajar orang itu, ini kada, oh kada jangan tangkis. Ujar orang pian bebini, biar jajar orang asal jar aku aja kada. Biar jajar orang dengar aja. Sekalinya apa pas ketahuan bebini juga bebini pian usai ulun ya. Jar ulun semalam ulun takoni pian, jar orang pian bebini, jar pian biar aja. Ya aku biar aku jajar orang. Biar jajar orang.
Asal jangan jar aku. Halabiyo. Dusta itulah. Hah? Hai Nabi Ibrahim juga itu. Nabi Ibrahim itu dicari di Allah. Nang berhala nang sekian banyak di Ka'bah itu. Dihantam sidin barataan. Nang gananya diandaki sidin kapak. Begitu ngatan Uzza. Tangkap orang Nabi Ibrahim. Yan Ibrahim, kamu gak membawa maha cari Tuhan kami. Ini Ibrahim, tu nang gana tu nah. Nang gana tu tak uni. Nang gana tu ini nah ke sini. Ini halus di gana. Tu nah nang gana tu nah, nang gana tu nah. Tak uni. Dusta lah. Ada. Jakanya tu nang itu tak uni. Salah. Tu nang gana tu tak uni tu nah. Banget kayak ini gana, ini halus gana. Telunjuk gana, ini telunjuk halus, ibu gana. Tapi nih ibu jari ini arah diri sidin. Tuh takuni sidin tuh nanggana tuh takuni. Nanggana tuh ada kapok. Berhala tadi. Dusta lah. Nah, jadi ada cara-caranya supaya jadi dusta tuh ada. Munnya tahu ilmunya, munnya kada tahu. Jadi dusta. Datang di mana? Datang bacaan sama janganlah. Saya betul guslah bacaannya. Nang kada kalau musannif tadi ada. Maka jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maunya kawa, jangan berdusta, maunya kada kawa supaya damai. Meliwati dusta mau kada mau harus saja itu. Harus berdusta. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin, wa kullu maqsudin wa mahmudin yumkinu tawassul ilaihi bi taswir sidq wal kadhib jami'an bal kadhib bihi haramun wa in amkana tawassul bil kadhib dun as-sidq wal kadhib bihi mubah in kana husul dhalika al maqsud mubahan wajibun in kana al maqsud wajiban فمهما كان في الصدق سبق ذا من مسلمين أو قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استماله قلب مجنين عليه إلا بالكذب والكذب فيه مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن. Artinya dan tiap-tiap maksud yang kepujian yang dapat menyampaikan kepadanya dengan benar dan dengan berdusta sama ada maka berdusta dalamnya itu haram. Walaupun nang bujur jua jasidin ada jua nang kayak itu. Tapi dusta itu sebetulnya haram dulu asal kalimat asal kayak itu. Dilarang ya kau dihindari kecuali memang kada kawa lagi. Dan jika dapat menyampaikan kepada maksud itu dengan berdusta tiada dapat dengan benar maka berdusta itu jadi mubah harus saja. Maka jika ada maksud tujuan itu mubah dan wajib berdusta jika ada maksud itu wajib. Nah ini juga bila yang dimaksud itu wajib bisa wajib berdusta. Tergantung nang digawi juga sekalinya. Maka misal yang demikian itu manakala ada yang di dalam bandar itu menumpahkan darah orang muslim yang bersembunyi daripada orang zalim, lari berarti bersembunyi itu lari daripada kejaran orang zalim, maka berdusta di dalamnya itu wajib. Ini kata Imam Ghazali. Dan manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang yang bugar golongan palampau atau mendamaikan akan orang yang berkali atau hendak mencenderungkan akan hati orang yang dilukai akan dia melainkan dengan berdosa maka berdosa itu di dalam demikian itu jadi harus. Ini ada orang tersakiti budenya apakah jadi orang jadi kayak itu tingkahnya juga. Lalu kita pada hina kita memadai supaya inya mau bagus damailah kayak itu aja sudah tadi. Nah,
terbawa kalimat dusta tadi. Lalu tenang ya, mau memaafkan orang nanti. Nah itu pun juga mubah juga. Tetapi bahwasanya sesungguhnya dipeliharakan, dijauhkan diri berdusta itu berdusta itu barang yang sedapatnya, diusahakan semampu menanya kada kawa ya itu. Jadi kalau kita usahakan, kita jalani dengan cara kada berdusta, kada kawa juga harus berdusta juga aku nih supaya permasalahan ini selesai. Menurut agama, ayo ada apa? Nah, atau yang kedua, lidah itu dihindarkan. Kedua, engkau peliharakan lidahmu itu daripada menyalahi janji. Ya jauhlah. Nah, jauhi. Maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu. Tunaikan janji itu. Dan jangan engkau menyalahi. Jangan engkau kada menunaikan akan hajatmu itu melainkan dengan sebab lemah atau sebab darurat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu man kunna fihi fa huwa munafiqun. Wa in shama wa shalla wa man idza haddatha kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana." Rawahul Muslim. Artinya 3 perkara barang yang ada salah satu daripada yang demikian itu di dalamnya, maka yaitu munafik. Dan jika ia puasa dan sembahyang sekalipun, ya, jadi orang biar penyembahyang biar pemuasa, tapi nama tabawa nang kalimat nang 3 ning ini tetap dikatakan munafik. Saja. Orangnya penyembahyang, orangnya pemuasa saja. Tapi berdustanya ada, khianatnya ada, kadang menunaikan janji ia juga. Nah, ya sudah munafik deh. Jadi bilanya kalimat-kalimat kita berjanji insyaallah. Insyaallah. Ini kadang-kadang kita insyaallah budak kada yakin gitu nah. Anu kenal aja insyaallah. Ane ini bujuran aja. Mudinya kata insyaallah tuh mudinya wah ini tuh mudi kada kuat gitu nah. Padahal Rasulullah bila ikam Rasulullah bilanya apa berjanji kuante apa buati insyaallah. Jikalau kada lemah untuk menunaikan janji itu lepas. Jadi insyaallah itu bagus. Yalah. Insyaallah. Ini kada pasti kawalah. Tantulah hidup panjangnya ning itu. Berarti insyaallah biasakan bilangnya insyaallah. Cuma kadang-kadang ya tadi Bang. Anu kita lah, anu sarwan kita. Insyaallah ini kada bujur aku acara bujur. Udah kada kuat gitu nah. Kata-kata insyaallah itu padahal Rasulullah mensunahkan itu. Bila berjanji Rasulullah berarti insyaallah. Jangan kada insyaallah kan gitulah. Jadi bilanya orang nih penyembahyang memuasa sekalipun tapi ada memperbuat tanda-tanda munafik ini mudah dimasukkan tanda munafik. Pertama, seseorang apabila berkata maka ia berdusta. Kedua, seseorang apabila berjanji ia maka menyalahi ia akan janjinya. Ketiga, seseorang apabila dipercayai oleh orang maka khianat akan diamanahi. Yalah, diamanahi. Anulah ikam tunggu akan tunggu ya kan. Orang menyuruh menunggu ya kan. Tahu-tahunya ada domba tukar dijualakan, tuh khianat itu. Malah akadnya aja kada sah. Orang menyuruh nunggu ya kan aja. Bisa-bisa kita kada disuruh orang untuk menjualakan. Payo tadi najarkan haram nih itu. Ini ada juga tuh. Anu kita aja aku anak ke Surabaya kita lihatakan rumahku aja. Poster jadi apa-apa dilihatakannya aja. Maling masuk lihatakannya juga. Dilihatakan lah mau dia. Tuh kalau kapi pintaran bener nih tuh. Untuk kata-katanya maksudnya belinya aneh ada apa tolong aja lah. Itu kalau yang bagusnya kayak apa kan biasaan ini ada bawa kahala bio pada bauk. Ampun rumah datang. Habis harta di rumah orang. Kenapa aja ada ke orang sini ada. Iku lihatakan aja masuk lihatakan juga. Ika menyuruh lihatakan aja pangjar. Salah bersantok nih jagakan rumahku aja. Yalah, ulah. Datang pintu orang juga belum masuknya. Jar nang kuitan ini rumah anakku, aku amanah kada boleh.
Jaga akan, makanya mau jaga. Oh, pintaran bener aja nih itu. Kelebihan pintaran itu. Maksud orang tuh jaga akan tuh bila nyadar beriat jahat gitu lah. Hindarakan itu ini ada. Yang suka nak janji kalau kada mana kau mentapati itu benernya zaman nabar. Ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengupat akan orang. Karena firman Allah Ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya jangan mengupat setengah kamu akan setengah kamu. Itulah. Jangan ikam mengupat itu ya mengupat bang membuka aib, menceritakan kekurangan seseorang kepada seseorang. Jadi jira Allah Ta'ala, adakah suka seseorang daripada kamu bahwa memakan daging saudaranya yang mati, maka benci kamu akan dia. Jadi jira Allah Ta'ala bilanya kita tuh memandirakan kekurangan saudara kita sesama Islam, tuh persis memakan daging manusia. Iyalah. Nah, maka bila mana makan daging manusia itu apa pokoknya? Hah? Itu kalau disuka oleh siapa yang suka memakan daging manusia? Itu siapa tuh orangnya? Sumanto ditanya kenapa kamu suka makan daging manusia? Ujar Sumanto karena lezatnya. Kenapa lezatnya sama rasa dengan daging babi? Ya? Persis. Makanya Rasulullah menyebutkan ujar Rasulullah bilanya anata kainannya orang yang kada sembahyang tuh kainannya batang tubuhnya manusia muhanya di akhirat itu berbentuk seperti babi khinzir. Nah, itu jadi Rasulullah sudah tahu dah. Oh, diberitahu oleh Allah Ta'ala manusia ini bilanya kada mau sembahyang kainnya di akhirat berbentuk babi. Iyalah sekalinya terjadi seseorang orang Indonesia makan mayit dan sudah daging manusia kan semalam rame kalau beritanya nih itu. Habis itu ditanya kenapa ikam suka kadadakah bisi kadadakah nang daging lain ayam ada sapi ada kambing ada kenapa dia suka memakan daging manusia? Jawabannya sebuting aja karena daging manusia itu lezat daripada daging sapi. Karena daging manusia itu kata Sumanto rasanya sama dengan babi karena Sumanto memang suka makan babi. Nah itu dikisahkan Rasulullah tuh. Ada kalau lang kisah mayit seorang pemuda datang ke pintu masjid duduk menangis. Duduk menangis apa-apa. Nah, jadi Rasulullah mayabki ya syab. Kenapa ikan menjadi menangis? Jadi seorang laki-laki itu mata abi laisa lahu ghasalun wa kafanun. Abah ulun meninggal kadang memandiakannya. Kadang kapannya juga mendengar kisah kayak itu Rasulullah menyuruh sahabat Abu Bakar Umar lihat pang bujur kisahnya nih nya meninggal kuitan nina ada di itunya lihat pang dilihati oleh Sayyidina Umar sampai ke tempat itu Sayyidina Abu Bakar dua sahabat ini tidak melihat bentuk manusia dan dilihat oleh Abu Bakar dan Umar dan dipadahkan seorang pemuda itu bahwa itu abahnya dilihat oleh Sayyidina Umar matan seikungan babi. Boleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar melapor ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah jadi bulikan nih? Apa nih ikam lihat situ? Ya Rasulullah kadada manusia itu kadada. Nah ada babi. Berangkat Rasulullah ke tempat itu tadi. Berangkat Rasulullah ke situ. Dilihat oleh Rasulullah. Apa kabar? Bujur babi. Jadi ditanya oleh Rasulullah ini kah abah ikam? Kenapa jadi kayak ini? Kenapa jadi kayak ini? Ada bercerita dulu. Berdoa Rasulullah kabul. Berdoa Rasulullah pasaral mayit ila suratil ula. Mayit itu yang berdoa Rasulullah tadi berdoa, ya Allah kembalikan nih si mayit ini nah seperti bentuk pertama kayak apa manusia juga. Jadi begitu habis di kapalnya anak Rasulullah pernah memandikan
pulang di zaman Rasulullah bang. Itu tuh. Sekalinya masih tonton bayar anak di kapan nih, ada bulik pulang jadi maha bentuk babi. Lalu bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, hai pemuda, aku hendak bertakon lawan nih kan, apa gerang gawin, apa hikam nih, mulai kayak kimus nih berubah-ubah, atau tambahan ulun aja nih tuh. Zaman Rasulullah kalau ada kimus, berubah karena mau jadi manusia, karena jadi babi, manusia pulang ya pulang. Ya Rasulullah, apa gerang gawin, apa hikam? Rasa-rasanya abah ulun ini bagus saja penggawian itu lawan orang pemurah, lawan jiran tetangga kada menyakiti. Iyalah, pokoknya bagus tadi bang. Cuma sabuting bang sidin nih. Kalau puasa ya juga. Sabuting sini sambahyang kada mau. Itu aja sekali penyebab sambahyang kada. Oh ya Rasulullah, hei sahabat, unzuru ila hal hadzal mait. Pandang olehmu ini mayit. Hati kamu. Bercerita Rasulullah, kaina aja Rasulullah di padang mahsyar, nang orang kada mau sembahyang, walaupun di dunia bentuk seperti tubuh manusia, tapi di akhirat seperti ini kita. Kal khinzir aswad, seperti babi nang hirang. Itu kita tuh. Dan seluruh amal ibadah kita diterima apa kadanya, tergantung diterima apa kadanya ibadah sembahyang kita. Ya ulang. Itu yalah. Dan kita berataan jangan sampai nang tinggal sembahyang nah ada kadaan bayari. Itu ya semampunya barang membayari. Jangan memperkuat yang sunat tapi yang wajibnya masih ada kita tergadai. Apakah itu sembahyang, apa itu puasa? Pada usaha kayak itu biar. Orang nih mampu tulak haji. Plus kawannya waktu sugih yalah, lalu inya kalau sama sekali di hati ini hendak tulak asal jatuh miskin hanyarinya wah aku semalam wajib tulak haji berangkat tuh tapi aku kudu wajib mengemisnya bayar tulak datangin sama duit aku ada keadaan ayo ya untuk tulak asana. Maka bila inya orang sugi, orang berduit nih, mampu tulak ke sana pulanglah. Apa kabar? Kada tulak, apa kabar? Ayyamuta Yahudian aw Nasraniyan. Bila nya kada berangkat ke sana sedekahnya mampu sama sekali. Kada berangkat untuk ke sana ayyamuta Yahudian aw Nasraniyan kata Rasulullah, matinya kada ku jamin jadi Rasul Islam Yahudi atau Nasrani. Ada gampangan. Pian mana haknya tulak haji lawan naik haji? Hah? Oh keduanya nyamannya orang ini sebuting sudah milih naik haji kah tulak haji kah? Pari bang. Aku di sini aku nyaman tuh naik haji bang aku. Anu di sini kada boarding pass. Bila naik haji kada boarding pass pesawatnya nih. Allahu akbar kabira. Dan selamat pada Anda. Iyalah. Dan selamat dunia akhirat. Rabu akan datang ulun libur dulu. Iyalah. Nah ada di sini pulang. Kalau kemudian kada sampai. Nah ada nih kena taliwat 3. Ulun boleh ke ulun besarwan minggu Ahad. Ahad 2024. Ahad nak akan datang di bertaan lah. Ulun besarwan bertaan. Lakian binian mun mincong ada kita bertahan lah hari Ahad gitu ya. Jadi anu guru kita Rabu akan datang malam Rabu itu salah malam ulun istirahat dulu itu ini tak anu benar ya jolo wah ulun istirahat jam minggu akan datang ulun minggu itu insyaallah istirahat dulu
Nah itu aja dulu minta ridha minta halal jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharakan kita daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing selalu kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Ta'ala, dosa abah mama kita dan guru-guru kita berdaan, jiran tetangga kita, anak dan istri dan zuriat kita akan datang, semoga diarahkan Allah Ta'ala dengan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan lidah-lidah mereka untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada orang lain sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima seluruh amal ibadah kita. Allah Ta'ala ampuni dosa kesalahan kita dan Allah Ta'ala matikan moga-moga kita husnul khatimah baradaan, karena kita kadang kau mengandalkan amal ibadah yang kita perbuat jauh daripada orang-orang seperti orang dulu. Amal-amal orang dulu sudah ikhlas, kita mungkin separuh ikhlas pun tidak ada lagi. Ya kita berharap kepada Allah mudahan husnul khatimah baradaan, mudah-mudahan mati dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kena.